Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton alur cerita film hanya di channel Harlim Movie. Film asal Tiongkok yang berjudul Looking Up, atau yang dalam bahasa aslinya berjudul Yin He Bu Siban, tahun 2019 ini mengisahkan tentang seorang astronot ketika penerbangan pesawat ulang-aliknya mengalami kecelakaan. Dia lalu mengingat pelajaran yang diajarkan ayahnya saat sedang tumbuh dewasa. Penasaran dengan alur ceritanya yang seru? Siapkan snack dan nyamankan posisi rebahan Anda, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung kita menuju ke alur ceritanya. Dalam konferensi pers yang dihadiri dua orang astronot yang akan menjalankan misi perjalanan ke luar angkasa, para jurnalis pun mewawancarai mereka. Sang kapten, Ma Fei, menyampaikan beberapa pesan kepada istri dan putranya yang juga hadir dalam acara tersebut. Salah satu jurnalis juga menanyakan tentang keluarga Ma Fei. Namun dia terdiam dan tiba-tiba teringat masa lalu bersama ayahnya. Itu adalah awal dari kisahnya yang membantunya menjadi dirinya yang sebenarnya. Pada tahun 1990, ketika Ma Fei masih kecil, dia ikut serta dalam perayaan besar di kotanya. Mereka merayakan pembukaan jembatan pertama dan terbesar di kota tersebut. Ayahnya, Hawan, adalah seorang arsitek yang merancang dan memimpin pembangunan jembatan itu. Dan pada saat itu, Hawan menjadi pembawa obor dalam acara estafet peresmian jembatan tersebut. Antusiasme warga kota meramaikan acara tersebut dan membuat suasana menjadi sangat meriah. Jembatan itu bagaikan udara segar bagi warga karena dapat membantu mereka menyeberangi sungai besar. Sebelum Hawan pergi membawa obor dan melewati jembatan, Ma Fei bertanya kepadanya mengapa semua orang bersorak dan memanggil nama ayahnya. Hawan kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi bagian dari perubahan besar yang akan membantu banyak orang. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tepat sebelum Hawan melewatinya, jembatan yang telah ia bangun dengan susah payah tiba-tiba runtuh seketika. Dan setelah itu, Hawan dipenjara atas tuduhan penggelapan dana jembatan yang membuat proyek pembangunan jembatan tersebut gagal. Setelah dipenjara selama beberapa bulan, istrinya dan Ma Fei mengunjunginya di penjara. Tampaknya istrinya tidak tahan dengan situasi ini dan akhirnya memutuskan untuk menceraikan Hawan dan membawa Ma Fei bersamanya. Meski begitu, Hawan tidak pernah melupakan putranya. Selama di penjara, ia tetap berusaha berkomunikasi dengan putranya dengan mengirimkan surat dan selalu menanyakan kabar Ma Fei dan kemajuan sekolahnya. Sementara itu, di sekolah, Ma Fei sering dibully oleh teman-temannya yang menyalahkan ayahnya atas kejadian jembatan tersebut. Pada hari itu, ketika Ma Fei pulang ke rumah, dia menemukan seorang pria yang ternyata adalah suami baru ibunya. Dan sejak itu, mereka mulai pindah dari rumah tersebut. Singkat cerita, 7 tahun kemudian, Hawan akhirnya mendapatkan kebebasannya. Dia pulang ke rumah tetapi dia tidak menemukan Ma Fei dan mantan istrinya di sana. Tak hanya itu, kedatangan Hawan pun mendapat penolakan dari warga. Mereka menghinanya dan mengira bahwa dialah penyebab kegagalan proyek jembatan tersebut. Namun meski begitu, Hawan tidak putus asa dan dia pun pergi ke rumah baru mantan istrinya. Ia berharap bisa bertemu dengan Ma Fei, namun ternyata ia tidak bisa bertemu dengan putranya karena Ma Fei telah dikirim ke sekolah berasrama. Segera, kabar buruk datang. Ma Fei dikeluarkan dari sekolah. Setelah mendapat kabar tersebut, mereka kemudian langsung berangkat ke sekolah. Ternyata sekolah Ma Fei adalah yang terbaik dan selalu menduduki peringkat pertama di provinsi tersebut. Saat upacara pagi, Ma Fei kembali dimarahi oleh kepala sekolah, Pak Yan, karena membawa mainan ke sekolah. Ini bukan pertama kalinya dia dimarahi oleh Tuan Yan. Di hadapan semua orang, Tuan Yan akhirnya mengambil keputusan besar yaitu Ma Fei akan dikeluarkan dari sekolah. Pada saat itu, Ma Fei bertemu kembali dengan ayahnya yang baru saja dibebaskan dari penjara setelah 7 tahun. Setelah upacara, di kantor Tuan Yan, Ibu Ma Fei memohon kepada Tuan Yan untuk tidak mengeluarkan putranya dari sekolah. Ia bahkan rela menemaninya mengulang studi selama 1 tahun. Namun Pak Yan yang sangat mementingkan nilai akademis tidak berubah pikiran untuk mengeluarkan surat putus sekolah karena dianggap tidak mampu mengikuti pelajaran di kelas. Mendengar keputusan itu, Hawan merasa kesal dan langsung menantang Pak Yan untuk bertaruh, dengan mengatakan jika Ma Fei bisa masuk peringkat 10 besar maka Ma Fei harus tetap bersekolah. Mendengar taruhan tersebut, kepala sekolah langsung meremehkan Ma Fei dan menerima tantangan tersebut. Dia berjanji akan mengizinkan Ma Fei untuk tetap tinggal jika dia berhasil masuk 10 besar, namun dia akan mengeluarkannya jika gagal. Sepulang sekolah, Ibu Ma Fei terus memarahinya. Ma Fei sudah muak dan memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya. Setelah menikmati makan siang, Hawan memutuskan untuk mencari pekerjaan. Berbekal pengalamannya sebagai seorang arsitek, ia mengunjungi berbagai tempat kerja dengan harapan pengalamannya selama ini dapat menjadi bekal. Ma Fei yakin ayahnya akan mudah mendapatkan pekerjaan baru, namun ternyata tidak. Di tengah jalan, Hawan bertemu dengan Baliang, seseorang yang juga pernah melamar di tempat kerjanya namun ditolak. Ia akhirnya mendapat pekerjaan sebagai kepala proyek konstruksi. Dan karena nasib telah berbalik, ia akhirnya bisa membalas dendam dengan mempermalukan Hawan di depan orang banyak. Setelah itu, Hawan terus berusaha mencari pekerjaan. Namun sayangnya, hasil yang diharapkan tidak kunjung tercapai. Kondisi ini memaksa Ma Fei dan ayahnya bermalam di bawah jembatan. Keesokan harinya, mereka bertemu Baliang lagi. Baliang terlihat melampiaskan amarahnya kepada anak buahnya karena tidak menemukan titik yang tepat untuk memasang dinamit. Hawan menyaksikan kejadian tersebut dan memperkenalkan dirinya. Ia bersedia membantu menyelesaikan masalah tersebut hanya dalam waktu 2 menit namun dengan tegas ia meminta imbalan sebesar 500 yuan sebagai imbalan atas bantuannya. Mendengar tawaran tersebut, Baliang malah menaikkan tawarannya menjadi 800 yuan jika Hawan berhasil menyelesaikan masalahnya. Dengan pengalamannya sebagai arsitek, Hawan menyelesaikan tugasnya dengan penuh percaya diri dalam waktu kurang dari 2 menit.
Melihat kepintaran Haon, Baliang kemudian menawarinya pekerjaan yang langsung disetujuinya. Setelah mendapatkan pekerjaan, Haon bertemu dengan muridnya, Datu. Haon meminta bantuan Datu untuk bisa kembali ke rumahnya. Datu memutuskan untuk membantu, namun dengan syarat Haon harus mendesainnya secara gratis. Dan tanpa berpikir dua kali, Haon menyetujuinya. Dan berkat Datu, Haon dan Ma Fei dapat kembali ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Ma Fei terlihat sedih lalu dia meminta maaf kepada ayahnya. Dia ragu bisa masuk 10 besar dan akan mempermalukan ayahnya. Haon dengan lembut menjawab bahwa tidak masuk 10 besar tidak masalah karena itu tidak lebih dari ancaman kosong untuk memastikan Ma Fei tidak dikeluarkan dari sekolah. Ayahnya bersikukuh bahwa yang terpenting bukanlah nilai yang didapatnya di sekolah, melainkan apa yang harus dilakukan setelah itu. Pesan ayahnya seolah memberi semangat baru pada Ma Fei untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ma Fei merasa kehidupan barunya bersama ayahnya adalah hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Sepulang sekolah, Ma Fei menghabiskan waktunya bermain layang-layang dan mengunjungi berbagai tempat yang mempengaruhi kehidupan ayahnya. Ma Fei mulai menyadari bahwa pelajaran yang awalnya membosankan kini menjadi menarik. Ia menyadari bahwa kunci belajar adalah menemukan minat terhadap sesuatu dan tidak dipaksa. Sementara itu, ayahnya sibuk bekerja dengan Baliang dan juga membantu Datu mendesainnya. Namun beberapa bulan kemudian, tiba-tiba terjadi krisis ekonomi yang mempengaruhi pendapatan mereka. Para pekerja termasuk Haon harus berjuang mencari penghasilan tambahan dengan mengerjakan berbagai proyek lainnya. Suatu malam, salah satu guru Ma Fei bernama Xiao Gao pergi ke rumah Ma Fei dan berbicara dengan ayahnya. Dia mengingatkannya tentang nilai akademis Ma Fei yang belum menunjukkan peningkatan apapun. Dia mengungkapkan kekhawatirannya mengenai taruhan yang dibuat Haon beberapa waktu lalu. Karena jika Ma Fei gagal, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Namun Haon menjawab dengan tenang bahwa putranya telah belajar hingga larut malam dan menghabiskan waktu juga penting karena dipaksa untuk belajar bukanlah solusi yang tepat. Hal tersebut justru akan merusak minat belajar anak. Mendengar jawaban bijak tersebut, Xiao Gao terheran-heran dan menyadari kebenarannya. Setelah pertemuan tersebut, Xiao Gao dan Howen tampak semakin dekat dan tertarik satu sama lain. Keesokan harinya, Pak Yan memutuskan untuk mengawasi kelas Ma Fei dan akan mengoreksi setiap tugasnya secara langsung. Dia melakukan itu karena dia curiga Xiao Gao telah membantu Ma Fei dan ingin membuktikannya. Sementara itu, Haon mengajak Ma Fei ke padang rumput untuk membantunya yang kesulitan menulis esai. Haon menyuruhnya untuk merasakan lingkungannya dan menuliskan apa yang dia rasakan dan yakini bahwa itu adalah langkah pertama dalam proses menulis. Haon kemudian bersembunyi untuk mengerjai Ma Fei, namun sayangnya, Ma Fei bertemu dengan sekelompok berandalan yang mendekatinya dengan niat untuk menghajarnya saat mencari Haon. Mengetahui putranya dalam bahaya, Haon keluar dan menghentikan para berandalan itu sambil meneriaki Ma Fei agar lari melarikan diri dari sana. Ketika Ma Fei tiba di sekolah, dia disambut oleh Tuan Yan yang telah menunggu di ruang kelas. Tuan Yan kemudian memeriksa isi tas Ma Fei dan menemukan sebuah pesawat mainan yang langsung dibuang dari lantai atas dan dihancurkan. Pak Yan beralasan bahwa sekolah adalah tempat belajar bukan untuk bermain-main. Sepulang sekolah, Ma Fei mendapati ayahnya terluka. Melihat keadaan ayahnya, ia merasa hampir menyerah dan tidak ingin lagi mengejar mimpinya karena merasa beban hidup yang dialaminya terlalu berat. Namun sebelum ayahnya sempat berkata apa-apa, tiba-tiba beberapa warga datang dan ingin menendang mereka keluar dari rumah itu. Haon yang hari itu mengalami banyak masalah melepaskan amarahnya kepada mereka dan berteriak bahwa ia tidak akan mundur. Itulah pertama kalinya Ma Fei melihat ayahnya sangat marah. Kata-kata ayahnya menyadarkannya bahwa hidup itu sulit, namun mundur bukanlah suatu pilihan. Keesokan harinya, Haon pergi ke perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya. Ia ingin mengklarifikasi kejadian jembatan yang belum terselesaikan tersebut dengan harapan dapat membersihkan namanya dari segala tudingan. Namun sayang, alih-alih membantu, pihak perusahaan justru tidak peduli sama sekali dan saling melemparkan tanggung jawab. Karena itu, Haon menjadi emosional, dan pada akhirnya dia diusir dari sana. Setelah itu, Haon bertemu dengan putranya. Ia telah melalui banyak hal hari itu dan tanpa sengaja melampiaskan kemarahannya kepada Ma Fei yang sedang asyik membicarakan pameran pesawat yang akan ia kunjungi. Ma Fei kaget dan lari dari sana. Merasa bersalah, Haon akhirnya menyusul putranya dan meminta maaf. Sebagai permintaan maaf, tadinya dia hendak mencoba meminta izin kepada Xiao Gao untuk mengambil cuti selama 2 minggu untuk menonton pameran pesawat terbang. Namun dia tahu bahwa usahanya mungkin tidak akan diizinkan, terutama karena Tuan Yan akan memastikan bahwa para siswa tidak diizinkan keluar untuk bermain terlebih dahulu dari ujian akhir. Meski terhalang banyak masalah, Ma Fei dan ayahnya tidak putus asa. Ketika malam tiba, dia menyelinap keluar tanpa sepengetahuan Tuan Yan. Ma Fei dan Haon menjelajahi tempat-tempat yang sebelumnya hanya bisa mereka lihat di televisi. Mereka membawa buku sekolah dan setiap malam, Ma Fei meluangkan waktu untuk belajar sementara dia menghabiskan hari itu dengan jalan-jalan dan mempelajari hal-hal baru yang tidak dia pelajari di sekolah. Perjalanan mereka berakhir di pameran pesawat, namun sayang tiket masuknya sudah terjual habis. Tak ingin melihat putranya kecewa, Haon mendapat ide. Ia mengajak Ma Fei ke bukit tak jauh dari lokasi pameran. Dari situ ternyata mereka berhasil menyaksikan langsung peluncuran jet tersebut. Setelah menghabiskan waktu liburan, tibalah waktunya Ma Fei dan ayahnya kembali ke rumah. Melihat ayahnya yang tertidur lelap, Ma Fei menyadari bahwa selama ini ayahnya telah bekerja keras untuknya. Dan untuk membalas budi tersebut, ia bermaksud membelikan mie instan untuk ayahnya. Namun sayangnya, ketika Ma Fei kembali setelah membeli mie, dia tidak sengaja naik bus yang salah dan terpisah dari ayahnya.
Dan celakanya lagi, saat itu sedang terjadi badai besar. Haon mencoba mencari Ma Fei di mana-mana tetapi dia tidak dapat menemukannya saat Ma Fei dalam bahaya. Ia hampir tenggelam dalam banjir dan permukaan air terus meningkat. Akhirnya, Haon meminjam megafon dari salah satu tim pencari yang sedang mengevakuasi warga. Dia berteriak memanggil Ma Fei dan mengatakan bahwa Ma Fei harus bertahan hidup dengan melihat sekeliling dan menggunakan akal berpikirnya untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, ketika tim penyelamat hampir menyerah dan memaksa Haon pergi ke tempat yang lebih aman, tiba-tiba Ma Fei muncul dengan perahu darurat yang berhasil ia rakit. Berkat kecerdikan Ma Fei, mereka berhasil selamat dari badai dan mengungsi ke tempat yang aman. Keesokan harinya, Ma Fei datang ke sekolah dengan tergesa-gesa karena itu adalah ujian akhir. Ma Fei mengerjakan soal dengan penuh percaya diri dan yakin ia akan berhasil masuk 10 besar. Pengumuman nilai ujian akhirnya keluar. Ma Fei dan ayahnya sangat antusias melihat hasilnya. Namun takdir berkata lain, Ma Fei tidak berhasil mendapatkan peringkat 10 besar. Dia menduduki peringkat ke-64 dan itu merupakan peringkat terendah. Mereka pun harus menerima kenyataan. Dan pada akhirnya mereka pulang dengan perasaan kecewa. Ma Fei harus pindah sekolah sesuai janji yang telah disepakati. Saat mereka hampir meninggalkan sekolah, Xiao Gao datang membawa hasil tes Ma Fei. Hasilnya menunjukkan bahwa Ma Fei mendapat nilai 0 dari Tuan Yan padahal ia hanya terpaut 22 poin untuk berada di posisi ke-10. Haon merasa kesal dan segera pergi menemui Payan yang saat itu sedang menerima tamu dari Kementerian Pendidikan. Haon memprotes nilai 0 yang diterima putranya dan meminta agar esainya dibacakan kembali di depan tamu Kementerian Pendidikan. Akhirnya, mereka diberi izin dan Ma Fei mulai membaca esainya. Meski tidak sesuai tema, namun esai Ma Fei memiliki makna yang sangat mendalam tentang kehidupan dan proses pembelajaran. Setelah dibacakan, tamu dari Kementerian Pendidikan melakukan penilaian secara terpisah. Dan setelah itu, Ma Fei mendapat nilai rata-rata 22,8, cukup untuk membawanya masuk 10 besar di seluruh kelas. Keberhasilan ini kemudian dirayakan oleh para siswa dengan meriah. Mereka merobek buku pelajaran dan melemparkannya ke udara dari atas gedung sekolah. Haon mengkritik cara kepala sekolah mengajar siswanya karena dia hanya mementingkan nilai. Hal ini terlihat dari ekspresi para siswa yang melakukan selebrasi dengan melemparkan buku pelajaran, membuktikan bahwa seluruh siswa di sana tidak senang dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Tuan Yan mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa semua siswa terbaik telah berhasil dan tidak ada yang gagal. Namun Haon mempertanyakan siswa terpintar di sekolah ini. Haon mengungkapkan fakta bahwa siswa terpandai di sekolahnya adalah orang gila yang sering terlihat di sekitar sekolah. Pria itu adalah putra Tuan Yan. Tuan Yan mengadopsinya ketika dia berumur 3 tahun. Ia selalu berprestasi dalam pelajarannya dan selalu mendapat peringkat pertama di sekolah. Hingga suatu hari, anak laki-laki tersebut untuk pertama kalinya mengalami kesulitan dalam belajar dan nilai akademisnya mulai menurun. Melihat hal itu, Pak Yan langsung menghukumnya, alih-alih memberikan dukungan. Karena tekanan dan ketidakadilan tersebut, anak laki-laki tersebut mengalami depresi dan mulai menderita secara mental. Melihat kondisi anak angkatnya, Yan tidak lagi memperlakukannya dengan baik dan malah tidak mengakuinya. Mendengar cerita itu, Tuan Yan terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Bertahun-tahun kemudian, Ma Fei telah dewasa dan sedang mempersiapkan ujian kelulusannya. Namun, saat itu ia telah diterima di salah satu akademi penerbangan. Payan yang dulunya selalu memandang rendah dirinya, kini memintanya untuk tidak pindah ke akademi dan tetap bersekolah agar ia bisa menjadi lulusan terbaik. Namun Ma Fei tetap berpegang pada prinsip yang diajarkan ayahnya, bahwa setiap orang harus melakukan apa yang diinginkan dan disukainya. Sepulang sekolah, Ma Fei sangat senang dan menceritakan kabar tersebut kepada ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Ma Fei menjadi pilot dan kemudian maju menjadi astronot. Sementara ayahnya bersama Xiao Gao. Suatu hari, Haon sedang makan di sebuah restoran. Dia tidak sengaja mendengar percakapan. Ternyata Datulah yang menjadi penyebab runtuhnya jembatan saat itu. Tentu saja fakta ini membuat hatinya patah dan membuat Datu terpukul. Dia kemudian mengajukan banding ke pengadilan. Setelah itu, ia pun mengunjungi Ma Fei yang akan segera menjalankan misinya sebagai astronot untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Ma Fei memberitahu ayahnya bahwa setelah dia kembali dari misinya, dia akan menangani kasus ayahnya untuk membersihkan namanya dari segala tuduhan. Ma Fei menyarankan agar ayahnya membiarkan saja kasus insiden jembatan itu dan tidak perlu mengajukan banding karena akan berdampak buruk pada karir Ma Fei, mengingat ia telah menjadi publik figur dan menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Cara Ma Fei mengatakannya tidak kasar namun tetap menyakiti perasaan ayahnya. Dan oleh karena itu, di adegan awal film, saat Ma Fei diwawancarai, ayahnya tidak datang. Itu adalah alasan ketidakhadirannya di acara tersebut sebelum Ma Fei berangkat. Ma Fei akhirnya berhasil lepas landas dan terbang mulus ke angkasa. Segala perjuangan Ma Fei selama ini membuahkan hasil dan ia berhasil mewujudkan mimpinya menjadi astronot. Meski terdapat beberapa kendala pada misi pertamanya, namun ia berhasil mengatasinya dan kembali ke bumi dengan selamat. Tidak hanya masyarakat Tiongkok tetapi seluruh dunia turut serta merayakan kesuksesan Ma Fei. Pada hari itu, ayahnya pun datang untuk menyaksikan kesuksesan putranya. Saat itu, Ma Fei meminta maaf atas perkataannya yang telah menyakiti perasaan ayahnya. Mereka kemudian tertawa, mengenang masa-masa kebersamaan mereka saat Ma Fei masih kecil, dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, ingatlah selalu akan perjuangan orang tua, ayah dan ibu, dalam membesarkan dan mendidikmu untuk menjadi orang yang baik dan berbakti kepada bangsa dan negara.
Saya narator channel Harlim Movie beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terus saksikan video kami dan jangan lupa berikan komentar di kolom komen, like, dan subscribe channel Harlim Movie ini ya agar kami bisa semangat untuk membuat konten. Terima kasih sudah menonton dan salam Harlim Movie.